tanggal 6 Agustus saya sudah ditemu orang yang saya tahu posisinya adalah orang 6 Agustus 2024. Saya dikasih tahu orang ini posisinya adalah orang yang penghubung antara oligarki dengan rezim Jokowi. Iya, Pak. Dia menyatakan, sebagai teman 35 tahun lalu kita sama-sama terus. Jokowi merencanakan mengambil alih semua partai. Tanpa kecuali? Kecuali PDIP. Kecuali PDIP. Tapi saya yakin punya cara dia. Cara lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, rakusnya Mukidi, ya, satu jenis manusia ini, ya, makannya adalah partai. Semua partai yang ada di Indonesia mau dimakannya, kecuali ibunya sendiri, ya, partai yang membesarkan dia, bukan dimakan tapi mau dihancurkan, yakni PDIP. Semuanya itu mau dimakan oleh Mukidi. Ini dikemukakan oleh Said Didu, Muhammad Said Didu dalam satu postingan bersama dengan aktivis yang juga sangat anti terhadap Jokowi, Alfian Tanjung, ya. Ini pemirsa, ya. Kenapa sampai seperti itu? Bisa jadi adalah ketika dia dibayangi ketakutan turun dari takhta sebagai seorang presiden menjadi rakyat biasa, dan dia mencemaskan tentang apa yang akan terjadi setelah dia lengser. Makanya kita bisa melihat bagaimana Golkar yang isinya adalah para politisi kawakan, ya, cara dia untuk menaklukkan Golkar adalah dengan cara, ya, memaksa Erlangga Hartarto yang banyak kasusnya, ya, dia pernah disidang oleh Kejaksaan Agung selama 12 jam, ya. Satu hari kemudian diminta ke istana, dan tidak lama kemudian diminta mundur dari Golkar. Luar biasa kan? Muncullah kemudian Bahlil Bahlil, ya. Buktinya dia bisa menyusup sampai menjadi ketua umum Golkar. Dan prosedurnya itu berbeda dengan Munas Golkar yang biasanya hiruk pikuk. Cukup sederhana aja, udah aku jadi ketua umum aja karena ini kehendak dari Jokowi. Siapa yang mau melawan? Nggak ada. Karena walaupun di Golkar itu banyak politisi kawakan, ya, tetapi kenyataannya adalah oportunis juga gitu loh. Siapa yang berkuasa ya dia akan jilatin semua itu. Dan akhirnya betul-betul Bahlil itu tidak bisa dilawan di internal Golkar. Meskipun banyak yang gerundel di situ itu, ya. Tapi sekarang tampaknya pergerakan Golkar pun berubah, ya. Baru-baru ini pemirsa, Golkar menemui Prabowo, ya. Tetapi setelah Jokowi itu sudah tidak jadi presiden, Golkar tidak pernah ke Jokowi dalam pengertian DPP-nya. Kalau Bahlilnya sih iya. Dan tampaknya kesetiaannya kepada Jokowi juga berubah. Bahkan PKS, ya, itu pun ditaklukkan, dan itu terakhir terbukti dengan pengingkaran janji PKS untuk mengusung Anies Baswedan sekedar jadi gubernur, meskipun dia sudah balihonya gede dipasang di kantor DPP PKS, ya. Anies Baswedan bersama dengan Khotibul Imam, ya, sekarang menjadi ketua Dewan Majelis Syuro yang kewenangannya cukup bagus gitu kan. Itu juga dikuasai oleh Jokowi. Ya, sudah barang tentu ada juga orang-orang PKS yang rakus di situ kan, yang perutnya gede-gede. Mungkin, ya. Sehingga Kaisang menjadi bukan hal yang asing karena PKS sudah berada dalam kendalinya. Ya, apalagi sekedar P3, apalagi sekedar yang lain. Demokrat ditaklukkan dengan cara apa? Jadi semua partai ditaklukkan dengan pola pendekatan yang berbeda-beda, yakni dengan diangkatnya, kalau Demokrat diangkatnya AHY menjadi menteri. Dan bagaimana perilaku AHY menjadi menteri, betul-betul kayak kacungnya Jokowi saat awal-awal. Sekarang tampaknya mungkin sudah pulih karena Jokowi sudah tidak menjadi bos
dan sekarang memang tinggal PSI cap gajah. Ya, kalau PSI-nya dibuang, ya, kemudian menjadi botol kecil, cap gajah yang dikenal itu hanya sarung, ya, itu sangat diperlukan oleh Jokowi. Yang kedua adalah gantinya Kalpana, obat kulit. Ya, kalau Jokowi misalnya kepalanya benjol-benjol dikit atau kulitnya seperti itu, bisa menggunakan gantinya Kalpanak itu yang cap gajah itu, botol itu. Ini nasib barangkali Jokowi ini, dan tampaknya sebelum dia meninggal atau apa, sangat ingin mencoba untuk mengerahkan semua sisa-sisa kekuatan yang ada, ya, untuk meraih kekuasaan kembali melalui kudeta. Banyak yang menyebutnya seperti itu. Dalam tanda kutip lah, kalau misalnya tidak terbukti seperti itu. Tetapi dari suara termul-termulnya memang arahnya itu menggulingkan Prabowo. Ya, YouTube Nusantara mengatakan seperti itu, DJ anak jenderal yang sangat dekat dengan Jokowi juga mengatakan seperti itu. Dan apa yang dikatakan DJ itu di-oke sama Jokowi. Tetapi untunglah rakyat itu membaca dengan baik situasi yang terjadi. Dan sekarang ini sudah ada tuntutan 17 plus 8, 17 jangka pendek yang harus dibuat oleh DPR, dan tampaknya memang Jokowi tinggal menghitung hari. Lenyap itu, gengnya itu. Karena tinggal orang-orang yang tidak punya kuasa, kalah pamor dengan rakyat yang sekarang tahu kelompok penipu ada di situ semua. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.